Ada 5 alasan kenapa sosial media bisa berbahaya bagi kita. Yang pertama, bikin kecanduan. Yang kedua, bisa memberikan kegembiraan semu. Yang ketiga, bikin gak pede. Yang keempat, menurunkan kemampuan bersosial. Dan yang kelima, hanya membuang-buang waktu. Mari kita bahas satu-satu. Hai, kenalin, aku Cantika. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, didesain untuk membuatmu kecanduan. Menurut data dari Statista pada tahun 2022, pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu hingga 147 menit setiap harinya, atau lebih dari 2,5 jam untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu rata-rata 145 menit. Angka ini akan terus bertambah, karena perusahaan pemilik media sosial akan semakin untung ketika kita menghabiskan waktu lebih banyak di media sosial. Kenapa bisa begitu? Karena semakin banyak kita menghabiskan waktu di media sosial, semakin banyak iklan yang kita lihat. Dan semakin banyak iklan yang kita lihat, maka pendapatan perusahaan pemilik media sosial juga akan semakin meningkat. Karena itulah perusahaan-perusahaan pemilik media sosial akan berusaha sekuat tenaga agar kita terus menggunakan medsos dan menghabiskan waktu lebih banyak lagi. Hal ini berlaku untuk semua media sosial yang kita kenal hari ini. Perusahaan-perusahaan itu akan bekerja keras, membuat media sosial seadiktif mungkin bagi penggunanya. Mereka akan mempelajari kebiasaan-kebiasaan kita, apa yang kita sukai, dan hal-hal pribadi lainnya, sebagai panduan untuk menampilkan konten-konten yang cocok untuk kita, sehingga kita akan semakin betah lagi. Yang kedua adalah memberikan kegembiraan semu. Aku yakin kita semua pasti pernah scrolling, nge-like, nge-love, atau melihat-lihat postingan di media sosial selama berjam-jam tanpa terasa. Kenapa media sosial begitu adiktif? Sebuah penelitian menemukan bahwa ketika kita nge-like, nge-love, posting, atau nge-share sesuatu di medsos, akan membuat otak kita menghasilkan aliran dopamin. Dopamin akan membuat kita merasa gembira, sama seperti kita sedang memeluk seseorang. Jadi, ketika kita merasakan kegembiraan ketika beraktivitas di medsos, itu semua sebenarnya semu. Kita mendapatkan rasa senang itu tanpa harus melakukan usaha apa-apa. Akhirnya, kita akan menjadi malas untuk berusaha ketika kita menginginkan sesuatu. Kita jadi malas untuk bertemu dengan orang-orang baru. Kita jadi malas untuk mencoba hal-hal baru yang sebenarnya bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. Yang ketiga, bikin gak percaya diri. Media sosial memberikan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia ini sebenarnya. Kalau kita lihat lagi, semua orang hanya posting yang bagus-bagusnya aja. Tempat yang menarik, makanan yang kelihatan enak, foto selfie yang paling ganteng atau yang cantik, dan lain-lain. Karena kita ingin orang lain menyukai, kagum, dan memuji kita. Sangat jarang kita melihat seseorang menunjukkan kesulitan hidup mereka di media sosial. Padahal kenyataannya adalah sebagian besar dari kita nggak selalu terlihat hebat, nggak selalu melakukan petualangan yang seru, dan gak selalu bersenang-senang dalam hidup. Sebagian besar dari kita pasti punya masalah dalam hidup. Hanya saja memang kita nggak menampilkannya di sosial media. Karena itulah di sosial media semuanya terlihat baik-baik saja. Semua orang terlihat keren dengan pencapaiannya masing-masing. Karena terus-terusan melihat itu, sebagian dari kita akan merasa ketinggalan, merasa gagal, merasa nggak pantas, dan akhirnya kepercayaan diri kita semakin menurun. Yang keempat, menurunkan kemampuan bersosial. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang anak yang dalam masa pertumbuhannya terlalu sering menggunakan media sosial akan mengalami penurunan yang signifikan dalam kemampuan bersosial dibandingkan dengan anak yang nggak terlalu sering menggunakan media sosial. Hal ini terjadi karena berkomunikasi melalui media sosial itu jauh lebih simpel daripada ketika kita berkomunikasi di dunia nyata. Saat kita berkomunikasi melalui media sosial, kita hanya perlu mengerti bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dipakai sehari-hari dan mengerti gimana caranya menggunakan emoji. Sedangkan di dunia nyata, kita harus mengerti bahasa tubuh, nada suara, bagaimana cara menyesuaikan diri dalam kelompok, dan lain-lain. Hal ini sangatlah rumit, seringkali kita nggak terlalu menyadarinya dan nggak akan bisa kita pelajari hanya dalam satu hari. Di medsos, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa perlu memperhatikan hal-hal tadi. Dan pada akhirnya, kita nggak akan memahami bagaimana caranya bersosial dengan benar. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya membuat orang lain merasa nyaman. Kita nggak mengerti apa yang membuat orang lain tersinggung. Kemampuan bersosial itu sama seperti skill-skill yang lain. Kita harus terus melatihnya agar menjadi lebih baik dan agar tetap baik. Yang kelima, waktu nggak akan bisa kembali. Waktu adalah mata uang paling berharga yang kita miliki.
Waktu hanya bisa berkurang kalau kita menyia-nyiakannya. Kita nggak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Suatu hari, 5 tahun dari sekarang, kita mungkin akan menyadari dan bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Kemana waktuku selama ini aku habiskan? Selama ini aku udah ngapain aja? 2 jam yang kita habiskan setiap hari di media sosial selama ini mungkin akan lebih bermanfaat kalau kita gunakan untuk mempelajari hal-hal baru. Menggambar misalnya, bikin video seperti ini, atau main musik. Mungkin saja kita bisa mendapatkan penghasilan dari keahlian-keahlian itu. Sebagai penutup, media sosial sebenarnya nggak selalu buruk. Banyak tips, trik, tutorial, atau konten-konten yang bermanfaat untuk perkembangan diri kita. Hanya saja kita harus bisa mengendalikan diri biar nggak tergoda untuk mengkonsumsi konten-konten yang kurang bermanfaat. Dan satu pertanyaan penting yang harus selalu kita tanyakan sama diri kita sendiri ketika berada di sosmed adalah, apa sih manfaat konten ini buat aku? Sekian dulu video dari aku. Like kalau suka videonya, subscribe kalau kalian suka sama channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!